Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik 2 yaitu Bapak Dr. Haji Ajis Lukman Praja MSI dan Bapak Taufikullah Dahlan SPD MPD. Sebelum memulai ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 9. Yang pertama ada Ana Kamilia sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Siti Nur Aisyah sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Francisca Kapan sebagai pemateri ketiga, yang keempat ada Nurlita Alfiani sebagai pemateri keempat, dan yang kelima ada Sita Darajatin sebagai pemateri kelima. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Ana Kamilia. Kepada Ana, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komponen program semester. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Ada beberapa komponen program semester, meliputi 1. Identitas, seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, komponen inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, indikator. Yang ketujuh, penilaian seperti teknik, bentuk instrumen, atau contoh instrumen. Yang kedelapan, alokasi waktu. Dan yang kesembilan, sumber belajar dan karakter. Terima kasih kepada Ana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang urgensi program semester. Apabila seorang guru mengajar tanpa membuat program tahunan dan program semester, maka yang terjadi adalah banyak guru yang keteteran dalam menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Yang pertama, kemungkinan keterlambatan materi disebabkan oleh kurangnya siswa menangkap materi yang disajikan sehingga guru harus mengulangi materi agar kelas yang diampunya dapat tuntas. Konsekuensinya adalah menambah alokasi waktu untuk materi tersebut. Dampaknya justru berpengaruh pada SK dan KD yang lain. Yang kedua, tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Peta materi penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi yang dimaksud tidak lain adalah program tahunan dan program semester. Kedua program ini disusun untuk menjadi pedoman dan batasan guru untuk menyajikan materi terhadap alokasi waktu, apakah selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran. Beberapa akibat yang timbul oleh tidak adanya program tahunan dan program semester adalah: yang pertama, materi tidak akan tuntas; yang kedua, tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD-nya; yang ketiga, ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD; yang keempat, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik; dan yang terakhir, pembagian materi per semester tidak akan jelas. Karena begitu, sangat penting program semester dan program tahunan bagi guru, maka guru sebelumnya harus menyelesaikan kedua program ini terlebih dahulu.
Sebagian guru menjelaskan bahwa sebelum menyusun RPP sebagai rencana skenario pembelajaran, maka program semester dan program tahunan harus disiapkan terlebih dahulu, sehingga pembagian pertemuan pembelajaran dapat terdistribusi secara keseluruhan berdasarkan SK dan KD dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Terima kasih. Materi ketiga akan disampaikan oleh Francisca. Kepada Francisca, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan program semester. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu memasukkan KD atau kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Jadi guru mengadakan rapat guru, itu mereka merencanakan, memilih dan menentukan tema sebelum awal semester kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, setelah mereka menentukan dan memilih tema, itu mereka mengembangkan topik-topik lebih dalam dan lebih khusus lagi dengan memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan ketersediaan. Kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu. Jadi misalnya itu mata pelajaran IPS. Dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Satu pertemuan itu 2 jam. Jadi kalau 1 minggu 2 kali pertemuan itu ada 4 jam mereka belajar. Terima kasih kepada Francisca yang telah menyampaikan materinya. Materi keempat akan disampaikan oleh Nurlita. Kepada Nurlita, saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan manfaat program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun siswa. Yang kelima, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurlita yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Sita. Kepada Sita, saya persilahkan. Terima kasih kepada Siti. Saya akan menjelaskan fungsi perencanaan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang keempat, berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Terima kasih. Terima kasih kepada Sita yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulannya adalah program semester sudah menjadi tugas setiap guru untuk selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran setiap bulannya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan hal yang seharusnya menjadi prioritas kita menjadi terlewatkan. Jadi wajar saja jika namanya rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester, program tahunan biasanya juga akan tertinggal. Program semester diberikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.